Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah memutuskan upah minimum pada 2021 tidak mengalami kenaikan. Namun keputusan Ida Fauzia tersebut tak serta-merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di tanah air. Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menginstruksikan kepada seluruh gubernur di tanah air bahwa tidak ada kenaikan terkait upah minimum tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Namun setidaknya ada 5 kepala daerah termasuk Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang berbeda sikap dengan menakar soal UMP. Mereka tetap menaikkan UMP di wilayahnya masing-masing walau kenaikannya hanya di bawah 6%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menaikkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 menjadi Rp4.400.000. Namun kenaikan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi COVID-19. Banyak sektor-sektor yang mengalami pengurangan atau kontraksi yang sangat signifikan. Di sisi lain, pandemi ini juga membuat beberapa sektor justru tumbuh lebih besar, lebih cepat. Jadi efek dari pandemi ini tidak seragam. Ada yang mengalami penurunan, jumlahnya amat besar, tapi ada juga yang stabil bahkan berkembang lebih cepat. Ini contohnya kita semua pakai masker sekarang. Itu kalau produsen masker tumbuh besar bahkan produksinya meningkat. Tapi kalau jasa hotel mendadak penghuninya sangat turun. Karena itu dalam mengambil kebijakan UMP 2021, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kondisi ini. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetrik. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdhani mengatakan bahwa di tengah pandemi yang masih berlangsung, seharusnya seluruh elemen mengedepankan rasa terhadap krisis yang terjadi. Menurut Haryadi, keputusan sejumlah gubernur yang tetap menaikkan UMP tahun 2021 dinilai akan semakin mempersulit dunia usaha dan bahkan bisa berdampak luas termasuk ancaman gelombang PHK. Ya, kami tentu menyesalkan juga ya karena sebetulnya kondisinya kan memang sangat berat. Jadi kalaupun pemerintah provinsi atau kepala daerah menaikkan itu juga harus ada perhitungannya ya, karena perhitungan itu udah jelas kok di dalam PP 78 kan formulanya ada, PP 78 tahun 2015. Jadi kita nggak bisa sebagai pengambil keputusan ya harusnya memperhatikan dari berbagai perhitungan yang ada, dan ini adalah kondisi yang tidak normal. Meski keputusan dari Menteri Ketenagakerjaan soal tidak menaikkan UMP tahun 2021 telah tertuang dalam surat edaran, tapi keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing provinsi. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah memutuskan upah minimum pada 2021 tidak mengalami kenaikan. Namun keputusan Ida Fauzia tersebut tak serta-merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di tanah air. Lantas kenapa pemerintah pusat tidak menaikkan UMP tahun 2021 dan mengapa ada provinsi yang menaikkan UMP dan ada juga yang tidak menaikkan UMP 2021? Langsung saja kita bahas bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Apindo Bapak Haryadi Sukamdhani serta staf khusus Kementerian Tenaga Ibu Dita Indahsari. Baik, saya langsung sapa para narasumber, Bu Dita, Pak Haryadi dan juga Pak Ganjar. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Kita ingin mendengarkan secara langsung dari wakil pemerintah ini, Bu Dita, kira-kira alasan utama keluarnya surat edaran untuk tidak menaikkan UMP tahun 2021 ini apa, Ibu? Karena di tengah pandemi ini juga masih banyak UMP yang angkanya di bawah 2 juta rupiah. Iya, pertama karena memang kita mencoba melakukan penyesuaian antara kebijakan yang kita keluarkan dengan situasi yang sedang dirasakan saat ini akibat pandemi COVID. Jadi kami menerima banyak sekali data-data dan cukup rinci yang menunjukkan penurunan pendapatan dari mayoritas atau banyak perusahaan, terutama di sektor makanan dan minuman, konstruksi, transportasi, industri pengolahan, yang kesemuanya merupakan industri-industri padat karya. Bahkan UMKM, 65% UMKM juga mengalami kesulitan keuangan. Dan kontribusi UMKM di dalam penyerapan tenaga kerja itu cukup besar, hampir 65%.
Nah, dalam situasi yang tidak ideal seperti ini, maka kita harus mengeluarkan satu regulasi yang memang bisa merespon situasi ini tanpa merugikan para pekerja. Nah, pertanyaan kenapa apakah penurunan atau penetapan UMP 2021 ini kembali pada UMP 2020 ini akan menurunkan daya beli pekerja, itu merupakan pertanyaan yang banyak kami terima dan dalam kesempatan ini juga perlu kami jawab. Jadi bukannya kami ingin menurunkan daya beli pekerja yang memang dalam situasi ini sudah juga banyak yang terdampak COVID, tapi karena menurut data BPS antara bulan Juli, Agustus sampai September itu terjadi deflasi, di mana terjadi penurunan harga barang-barang, khususnya barang-barang 9 kebutuhan pokok sembako, serta barang-barang makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Nah, berdasarkan pertimbangan itu, kami menganggap bahwa penetapan UMP 2021 tetap berdasarkan UMP 2020 ini adalah jalan tengah yang merupakan kompromi maksimal yang bisa kami berikan pada pengusaha yang sedang kesulitan pendapatan maupun sedang perusahaannya tutup, dan kepada pekerja, dan menjaga agar daya beli mereka tidak turun. Ditambah lagi, pemerintah tidak begitu saja lepas tangan, tetap ada bantalan-bantalan yang kami berikan pada pekerja. Yang pertama adalah penghapusan PPh 21, ya kan? Penghapusan PPh 21 pada pekerja, relaksasi iuran BPJS, kemudian bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah 5 juta, kartu prakerja, ya itu tentu bagi yang belum bekerja. Jadi pemerintah juga tidak lepas tangan begitu saja. Kami siapkan bantalan supaya pekerja tidak terlalu susah dengan putusan. Oke, baik. Saya mau minta tanggapan dari Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo. Ini di tengah situasi yang tidak ideal ini justru pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pertama kali mengumumkan bahwa UMP 2021 naik ini. Ini hitung-hitungannya seperti apa, Pak Ganjar? Pak Ganjar? Ya, Pak Ganjar Pranowo. Hitung-hitungannya sebenarnya seperti yang tadi di teasernya. Halo, apakah mendengarkan suara saya? Oke, silakan Pak Ganjar. Delay, ada delay memang di komunikasi kita. Apakah mendengarkan suara saya? Silakan Pak Ganjar, kita bisa dengar. Iya, sebenarnya baik. Jadi hitung-hitungannya seperti apa yang disampaikan dalam teaser tadi di depan, yang disampaikan oleh Pak Haryadi Sukamdhani tadi, semua tidak asal-asalan pakai aturannya, maka kami menggunakan PP itu. PP itulah yang kemudian kita jadikan pedoman pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sehingga hitung-hitungannya nggak gede kok, dan hanya 2 kabupaten kota saja yang harus menyesuaikan. Itu pun jumlahnya kecil sekali, 1 Banjarnegara dan 2 di Wonogiri. Hanya itu saja sebenarnya. Iya, kalau artinya kabupaten lain juga mengikuti untuk UMP ini naik semua, Pak Ganjar ya? Tidak. Tidak. Begini Bung, saya kasih tahu dulu. UMP itu adalah upah minimum. Upah minimum ini berlaku untuk siapa sih? Untuk pekerja baru. Pekerja baru yang masa kerjanya berapa? 1 tahun ke bawah. Yang 1 tahun ke atas bagaimana? Yang 1 tahun ke atas kan enggak. Lalu bagaimana kondisinya? Di Jawa Tengah itu Mas, terendah di Kabupaten Banjarnegara, tertinggi di Kota Semarang. Kota Semarang itu 2,7, ya di Banjarnegara 1,7 sekian. Nah sekarang kita dengan menambah kenaikan yang kemarin saya umumkan itu, penambahan di Kabupaten Banjarnegara itu tidak tinggi, cuma sekitar 50.000 sekian, dan Kabupaten Wonogiri harus menyesuaikan juga, dan itu jumlahnya 1.979, sekian rupiah, nggak sampai 2.000 perak. Apa yang mau saya ceritakan dari kondisi ini, maka membacanya mesti lengkap. Memang ketika headline-nya itu adalah naik, maka kemudian ini direspon dengan kepanikan yang luar biasa. Padahal tidak. Sekali lagi, UMP ini adalah batas minimal. Maka kemarin kita juga bicara, ayo dong kawan-kawan buruh, kawan-kawan pengusaha, kita berunding lagi. Justru bagaimana yang sudah 1 tahun ke atas,
apakah struktur skala upahnya sudah dilakukan atau belum. Itu pembinaan-pembinaan yang kita lakukan, begitu. Oke, baik. Pak Haryadi, tanggapan Anda terkait dengan kenaikan UMP 2021 oleh beberapa kepala daerah, seperti apa? Jadi memang kalau kita melihat proses di Dewan Pengupahan Nasional, Mas Andra ya, itu memang dinamikanya sangat tinggi ya, dalam arti kata kita pada posisi 2021 itu sebetulnya sudah tidak bisa menggunakan formula yang ada di dalam kaitan KHL yang ada ya, data kebutuhan hidup layak yang ada, karena jangka waktunya 5 tahun. Di dalam PP 78 di pasal 43 itu disebutkan ya, kalau saya nggak salah di pasal 43 di ayat 8 itu disebutkan bahwa setiap 5 tahun itu harus ditinjau. Nah, kemarin ini masalah KHL ini ada problem. Jadi sudah dievaluasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dari 60 komponen menjadi 64. Nah, problemnya di dalam 64 komponen ini ternyata di dalam data BPS itu tidak semuanya ada datanya. Nah, satu sisi di KHL itu problem, di satu sisi masalah formula itu menjadi problem juga, karena tren daripada pertumbuhan itu justru terjadi minus. Memang kalau kita melihat dari data year on year itu adalah memang terlihatnya masih ada plus. Kalau saya tidak salah di year on year-nya itu adalah pertumbuhan ekonomi itu masih di angka 1,85 dan inflasinya adalah 1,42. Nah, inilah yang dijadikan dasar oleh beberapa kepala daerah mengambil angka 3,27. Nah, tapi kalau kita melihat dari tren yang ada, itu memang pertumbuhan itu adalah kalau kita nanti akan tarik gitu ya ke year on year yang di dalam ke depan ke 2021 itu tentunya angkanya adalah belum pasti itu dalam posisi yang ideal seperti yang ada di dalam masih ada positif ya, karena ini kita kemungkinan kuartal ketiga ini juga akan masih negatif, kuartal keempat kita belum tahu posisinya bagaimana. Nah, ini yang membuat situasinya itu memang menjadi ketidakpastiannya tinggi. Nah, beberapa daerah yang menaikkan upah minimum ini memang direspons oleh dunia usaha itu menjadi kekhawatiran, waduh ini kalau ini seperti ini naik, maka ini akan berimbas kepada seluruh komponen yang ada, karena upah minimum tadi betul Pak Ganjar bilang bahwa upah minimum ini adalah floor rate ya, rate atau tarif yang paling bawah yang harus diikuti oleh semua pihak. Sebagai acuan itu ya. yang kita memang kita harus membuat semua itu ikut di situ. Nah, kalau tadi keterangan Pak Ganjar itu adalah hanya 2 kabupaten ya kalau tidak salah, Banjarnegara dan Wonogiri, tentunya ini juga saya belum mendapatkan feedback juga dari teman-teman di Jawa Tengah seperti apa, karena saya tadi sempat menanyakan kepada teman-teman industri saja di Solo, ada 2 pabrik tekstil di Solo, saya tanya ini kira-kira gimana Mas situasi, wah ini kalau untuk yang padat karya memang direspons ada kekhawatiran. Mungkin saya rasa di sini adalah ada baiknya juga memang dari Pemprov juga untuk bisa mengkomunikasikan juga ya, karena saya belum tahu persis, karena respons dari sektor padat karyanya masih saya melihat masih ada nada yang yang reluctant gitu, yang keberatan itu situasi seperti itu. Kalau memang seperti itu tentunya perlu dilihat kembali bagaimana, karena memang pada kondisi seperti ini Pak Ganjar, Mas Andra, Mbak Dita sangat tidak normal sekali kondisinya. Jadi kalau boleh saya sampaikan, banyak sektor itu yang memang pada kondisi yang saat ini banyak merumahkan karyawan, mencutikan di luar tanggungan perusahaan dan sebagainya. Ini tentunya kita ingin adanya kebijakan ini, upah minimum ini justru akan membantu untuk pemulihan, bukannya nanti malah membuat lebih lama. Demikian Mas Andro. Oke, artinya ada kekhawatiran jika UMP 2021 ini tetap dinaikkan akan ada gelombang PHK berikutnya, begitu Pak Haryadi ya. Kita akan lanjutkan nanti, silakan ditanggapi setelah jeda berikut ini Pak Haryadi dan juga Pak Ganjar serta Bu Dita. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.